mereka berbicara nilai yang mereka sendiri nggak tahu nilai Betul. itu seperti apa. Bahkan ya bisa dikatakan bahwa mereka sendiri tuh nggak paham nilainya itu apa. Berarti dosa terbesar menjadi seorang dosen. Iya, nabinya kampus lah itu. Pembawa wahyu itu kan. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa, Pak? Moral lembaga pendidikan tinggi. Oke, jadi kita akan berbicara tentang moral lembaga. Tapi sebelum berbicara tentang moral lembaga, alangkah baik. Itu ribut itu, kok ada suara itu? Gak masuk ya? Oke. Jadi berbicara tentang problematika pendidikan, pertama kali itu aku ingin nanya gini, Pak. Kenapa terjadi degradasi fakultas kritis? Daya kritis seorang mahasiswa itu sebenarnya banyak faktor pendukungnya, banyak instrumen yang kemudian terlewatkan. Yang pertama itu dari habit sebenarnya, dari keseharian, dari budaya yang saat ini jarang kita lihat itu diskursus dan juga minat membaca di teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi dulu tuh kita sering lihat tuh orang ke warung kopi pasti bawa 1-2 buku. Atau duduk bertiga dia bahas tentang filsafat, bahas tentang kondisi sosial, geopolitik dan sebagainya. Tapi hari ini jarang. Orang datang nongki kalau nggak ngomongin orang. Oke. Kalau nggak dia ada kepentingan, bahas apapun itulah tentang pribadinya masing-masing. Ya kalau nggak ya cuman pengen keluar aja dari suasana kos. Oke. Tapi ini kan kita berbicara tentang moral lembaga ya, Pak. Betul. Oke. Jadi ketika kita berbicara moral lembaga, yang kita ingin lihat itu apakah habit ini itu juga dipengaruhi oleh sistem yang ada di perkuliahan. Karena berbicara tentang degradasi fakultas kritis, itu ketika kita melihat habit mahasiswanya, itu tentu permukaannya. Betul. Tapi menurut Bapak ya, apakah ada sistem-sistem tertentu yang diberlakukan di perkuliahan itu yang kemudian dapat merubah habit itu? Misal kayak tuntutan selesai cepat dan lain sebagainya. Itu kan Ya, sistem ya. betul, sistem. Gitu. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya kalau berdasarkan opini atau asumsi pribadi saya juga masih bingung. Yang ingin dicetak oleh perguruan tinggi itu seorang akademisi, profesional ataupun tenaga kerja. Karena melihat proyeksi-proyeksi dari mulai sistem pendidikan kemudian silabus yang kita lihat itu, kalau determinasinya untuk profesional itu nggak masuk sebenarnya. Itu kenapa, Pak? Karena satu, mata kuliah yang diajarkan itu ya mata kuliah yang secara basic ya untuk kepentingan jurusan atau fakultas masing-masing aja, tapi untuk kemudian konsumsi kapital, untuk konsumsi produk-produk pekerja itu nggak masuk. Jadi tidak ada kesesuaian. Oke. Berarti Bapak ini mau bilang Ya, bahwa keberadaan jurusan dalam perkuliahan itu justru proyek untuk membuat jurusan bukan sesuai dengan pasar industri, yang dimaksud adalah SDM. Betul, kurang lebih seperti itu sih. Contoh ya, dulu saya kuliah di jurusan manajemen lah, di salah satu perguruan tinggi. Oke. Jadi kan kita semua tahu nih, produknya kuliah di jurusan manajemen itu kalau dia nggak jadi HRD, kalau nggak dia jadi talent acquisition tuh kalau untuk orang umum ya bagian rekruter lah, HR recruitment, atau juga staff sumber daya manusia di perusahaan. Dari semester 1 mata kuliah template lah, kayak basic-basic yang ideologis Pancasila dan sebagainya. Kebetulan saya kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam lah. Oke.
Ini negeri atau swasta Pak ini? Pokoknya produk negeri dia. Jadi nggak perlu diperjelas lagi, udah paham lah teman-teman. Nah, di situ. Oke. Jadi tidak ada satupun mata kuliah yang kemudian menjurus kepada bagaimana kita menjadi HR yang profesional, bagaimana kita mempelajari pola melihat potensi manusia. Di situ kan harus ada aspek psikologi sebenarnya. Seorang talent acquisition itu mutlak dia paham tentang psikologi, khususnya psikologi personal gitu kan. Oke. Tapi tidak ada sama sekali. Nah, justru yang ada malah penghususan yang memang kalau menurut saya pribadi ya, itu belum tepat dilaksanakan karena satu, kita nggak punya fasilitas pendukung yang mumpuni untuk membentuk semisalkan kayak lembaga keuangan yang bergerak pengejawatan atau terobosan dari jurusan tersebut, kemudian tentang ya yang dekat-dekat inilah ibadah haji gitu kan. Oke. Dan yang terakhir itu tentang yaitu sumber daya manusia. Tapi mengerucut persentase dari mahasiswa setiap angkatan di jurusan itu selalu tertarik di sumber daya manusia. Karena mungkin kan expect-nya pengen jadi HR. Itu konsentrasi sumber daya manusia yang kamu maksud itu konsentrasi jurusan itu? Iya, betul. Konsentrasi jurusan. Kalau Anda bingung, saya pun bingung. Jadi kan kita ini mau mengembangkan atau bagaimana sebenarnya. Jadi nggak ada spesialisasi yang mengkhususkan untuk proyeksi menjadi HR, talent acquisition atau spesialis lainnya. Oh iya. Nah, ini tadi kan nyinggung ya salah satu perguruan negeri Islam ya, Iya. di Indonesia. Gitu. Iya. Di Indonesia atau di mana nih Pak? Di Indonesia jelas. Kalau Tapi perguruan tinggi Islam itu Pak, jujur Pak, Iya. ada mata kuliah tahfiz Quran nggak Pak? Oh ada, jelas. Itu malah disematkan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk yudisium. Tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Kalau menurut Bapak, mata kuliah itu relevan nggak sih sama apa ya? Grand teori jurusan itu ada untuk pasar SDM. Ya kan, mahasiswa itu kan dia diibaratkan sebagai produk kan. Betul. Dalam Sepakat. sebuah lembaga dia masuk, dikelola, Ha-ha. diasah, Betul. diasuh gitu kan, lalu kemudian jadilah produk lembaga ini gitu, Betul. lembaga pendidikan ini maksudnya. Lalu kemudian didistribusikan gitu. Betul, betul. Nah, selama Bapak kuliah udah selesai atau belum? Sudah Sudah selesai. Sudah beres. Berarti ini apa gelarnya? Gelarnya sarjana sosial. Oh, Harusnya SM. oh harusnya SM. Cuman kita nggak tahu ya apa proyeksi dari jurusan jadi esos itu. Atau ada generalisir gitu, misalnya per fakultas. Biasanya gitu kan ada tuh. Misalnya satu fakultas itu digeneralkan gelarnya ini Ya. gitu. Atau Kayaknya memang generalisasi dari produk fakultas karena kebetulan fakultas sosial ya. fakultas sosial. Fakultas sosial. Tapi bukan humaniora ya, beda juga. Dakwah berarti kamu maksud. Biasanya kalau perguruan tinggi Islam itu kan sosialnya ada Pishum gitu Ya, kan. ada pisu. Paling Sosial dan humaniora ada Jadi ini dakwah lebih gitu. ya dakwah, sosialnya dakwah. Dakwah ya, dakwah. Jadi Bapak ini disiapkan jadi pendai-pendai Betul, gitu. pendai-pendai yang kemudian terorganisir. Ada teknik marketing agama nggak Pak? Jelas ada itu. Beberapa kali itu ada kayak manajemen masjid dan Islamic Center. Mungkin ya hipotesanya ingin menjadi seperti Jogokarian gitu kan. Cuman kurang. Joko Karian Masjid Jogja ya? Ya, salah satu masjid di Jogja yang Iya. ikonik, terkenal dengan apa namanya manajerial yang bagus, kemudian produk marketing, Iya. bagaimana kemudian balutan kegiatan agenda-agenda Islam itu menjadi menarik untuk semua kalangan. Mungkin itu. Terus juga ada manajemen wisata keagamaan, bagaimana bentuk pengelolaan wisata keagamaan, nggak cuman yang berbau Islam tapi Oke. kayak Gua Maria dan sebagainya yang ada di semua tempat lah. Oke. Untuk tahfiz. Jadi selama menjalani perkuliahan Pak, Iya. sampai mendapatkan gelar yang sangat mulia itu, Iya betul. menurut Bapak ada nggak sih mata kuliah yang nggak sesuai dengan jurusan, dengan grand teori keberadaan jurusan itu gitu? Atau memang dipaksakan agar jurusan itu mencapai SKS sekian,
gitu kan, SKS sekian untuk menghasilkan produk sarjana gitu, sehingga ada mata kuliah yang dipaksakan. Untuk mata kuliah yang dipaksakan sebenarnya bisa dibilang hampir 60% itu dipaksakan. 60% dipaksakan, 40%-nya nggak pasti. Betul. Atau gimana ini? Saya Ya, 60% itu angka yang besar, Pak. ya, sangat besar. Karena kenapa saya bilang gitu? Yang pertama ada beberapa mata kuliah percobaan. Jadi si mata kuliah A ini di tahun ini bisa ada, Oke. tidak ada uji materinya. Di Ya. tahun besok itu sudah tidak ada. Dan itu tidak hanya satu mata kuliah, tapi bisa lebih dari 2, 3, bahkan 5 mata kuliah yang kemudian silih berganti, tidak masuk uji material, tiba-tiba diganti lagi. Jadi kita belum tahu tuh outputnya, indeks keberhasilannya belum terukur, kemudian langsung diganti. Mungkin karena mabaknya juga nggak tahu ya, mahasiswa setelah kitanya nggak tahu ya fine-fine aja, nggak ada problem. Terus kalau yang lamanya nggak lulus gimana, Pak? Kalau yang lama, Nggak lama, yang lamanya itu maksudnya nggak lulus mata kuliah itu harus ngulang, mata kuliahnya udah ditiadakan. kalau berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan, karena mungkin teman-teman juga merasa bingung, nggak paham juga Ya. tentang polarisasi dari produk mata kuliahnya, ya mereka mengikuti aja. Misalkan hari ini mata kuliahnya A, untuk bisa mencapai SKS dan syarat-syarat tertentu diganti B, ya sudah mereka ikut aja tanpa ada pertimbangan. Tanpa ada pertimbangan. Berarti masih banyak mata kuliah yang dipaksakan untuk mencapai target 100 sekian SKS Betul. agar dapat menghasilkan sarjana Hmm. dalam jurusan tersebut. Masih sangat banyak. Masih sangat Bisa banyak. ditemui sampai hari ini. Karena kan saya juga sempat ketemu adik kelas yang masih aktif kemudian berkuliah di sana, di jurusan yang sama. Oke. Nah, terus ini kan Bapak udah selesai. Betul. Nah, setelah selesai, ini kan Bapak artinya produk Ya, perguruan tinggi Betul. Saya negeri Islam. jebolannya lah. Ini produk, Pak. Ini kami ini produk ini. Produk percobaan kelinci percobaan ya kan. Iya kan. Jadi saya bisa bayangkan Bapak selama menjalani perkuliahan itu sebagai kelinci percobaan tadi itu ya. Jadi ada mata kuliah yang ada, tiba-tiba semester depan udah nggak ada karena nggak sesuai uji materi dan lain-lain, apapun itu alasannya. Betul. Saya kira itu praktek kelinci percobaannya mahasiswa, dan mahasiswa itu sekarang sudah menjadi produk perguruan tinggi Islam ya. Betul. Kalau itu saya sepakat. Tidak ada penolakan. Tapi setelah Bapak selesai sebagai produk, Bapak didistribusikan nggak, Pak? Nah, ini yang menarik mau kita bahas sebenarnya. Jadi dulu yang namanya orang mau lulus, mau ikut yudisium atau prawisuda lah, kan biasanya ada tuh kayak penyuluhan, Oke. persiapan kerja gitu. Ya saya kira itu kayak modelan sertifikasi HRD yang kemudian sertifikatnya sangat berguna sekali untuk kemudian bentuk portofolio kita pernah berkuliah di jurusan manajemen dan tersertifikasi. Tapi ternyata hanya sosialisasi pembuatan kurikulum vitae yang kita nggak ikut sosialisasi itu aja lewat YouTube bisa. Atau bahkan kan banyak tuh sekarang CV-CV yang disediakan lewat website, kita tinggal isi aja kolom-kolomnya, selesai. Jadi dari pertama sosialisasi itu dimulai sampai akhir itu kan 1 hari. Jadi saya rasa nggak ada bentuk penyuluhan, nggak ada pengarahan dan apapun itulah. Jadi nol, nggak ada bentuk tanggung jawab dan kepedulian jurusan atau kampus dalam hal ini untuk kemudian alma maternya itu bisa mudah untuk mencari peluang pekerjaan. Oke. Tadi mungkin lebih kepada persiapan ya, menjelang wisudahan gitu ya. Tapi ini kan Bapak udah berapa tahun, Pak? Saya lulus dari 2023 Februari, berarti setahun lebih lah. Nah, sekarang kan Bapak sudah lulus tahun lebih. Tadi persiapan kelulusan juga untuk kelayakan kerja, persiapan untuk bekerja dan lain sebagainya ada problem gitu. Betul. Selama setahun ini Pak, Bapak melihat sebagai moral lembaga perguruan tinggi yang memproduksi Bapak, betul, sebagai SDM terbaik ya. Iya. Itu ada nggak sih jurusan Bapak, fakultas Bapak atau kampus Bapak gitu menjalin kerjasama
terhadap LSM, terhadap perusahaan-perusahaan untuk mendistribusikan produknya, untuk mendistribusikan Bapak salah satunya? Kalau untuk pendistribusian mahasiswanya bisa dikatakan belum ada. Belum ada. Tapi sependek pengetahuan saya terkait jalinan kolaborasi itu ada dengan salah satu instansi pemerintahan. Jadi dia modelnya bentuk sertifikasi produk petugas haji profesional. Oke. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa serapannya itu tidak bisa menyerap kami sebagai output atau produk dari jurusan tersebut. Karena kita terhalang dengan administrasi. Yang pertama, seseorang bisa dikatakan layak untuk menjadi petugas haji, layak untuk sertifikasi, ketika dia pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi dia punya gelar dulu, pernah haji dulu. Oh, haji dulu ya? Betul. Baru bisa jadi petugas haji. Nah, sedangkan kita tahu lah masa tunggu, masa antri orang untuk kemudian bisa ibadah haji itu kan usia-usia 40 sampai 70 tahun gitu. Sedangkan produk-produknya ini ya usia 25 tahun ke bawah dan juga bisa dikatakan belum berhaji. Itu kolaborasi yang menurut saya bagus memang. Bagus untuk kemudian dalam perjalanannya ada keseriusan dari jurusan ini untuk bermitra dengan tenaga-tenaga profesional khususnya di lembaga sertifikasi tersebut. Tapi satu catatan kecil bahwa ternyata serapannya itu sama sekali belum menjangkau kami sebagai alma maternya untuk kemudian bisa berkontribusi di dalam. Tapi boleh dikasih tahu Pak, kira-kira serapannya berapa persen untuk jumlah produk yang diproduksi oleh jurusan Bapak? Untuk serapan kerjasama penyuluhan haji ya tadi? Iya, penyuluhan petugas haji. Itu ada persentasenya kira-kira? Saya rasa di bawah 1%. Wah, di bawah 1%. Karena begini, untuk menjadi volunteer saja itu dipilih secara random ya, random sampling. Ya kedekatan gitu kan, kedekatan bagaimana yang kayak survei politik gitu ya Pak, random sampling. Random sampling. Pokoknya siapa aja yang dikira kompeten, hasil objektifikasi dia lah gitu. Hasil objektifikasi dari jurusan yang mumpuni diambil sampelnya untuk dijadikan volunteer dan itu tidak menjadi peserta. Artinya kan belum ada output di sini. Oh iya, oke. Output dalam artian yang sukses menjadi petugas haji dari jurusan kami. Secara profesional lah. Oke. Persiapan kelulusan, lalu kemudian persiapan untuk bekerja di akhir masa bakti menjadi mahasiswa juga bermasalah. Betul. Lalu kemudian serapan kerjasama tidak ada, adapun terkendala dengan syarat yang sangat mahal. Sangat mahal, mustahil gitu. Mustahil, ya. Mustahil bagi kalangan menengah bawah. Menengah ke bawah gitu. Karena ada haji tembak kan. Parah ini. Terus ya. Jadi lembaga sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab lebih terhadap produksinya. Jadi Bapak ini seperti di gudang kan. Betul. Lebih tepatnya di museum. Jadi ketika memang bahan bakar habis, mana bahan bakar saya yang sekian lama nggak dipakai kita ambil. Iya. Jadi ini teman-teman, masalah perkuliahan itu ide awalnya kan untuk profesi ya Pak? Betul. Untuk bekerja. Betul. Pasti itu, orientasi awalnya seperti itu. Orientasi awalnya untuk bekerja. Nah, dan mari kita sepakati dulu, ide awal perguruan tinggi, ide awal kampus, betul, bahwa kuliah itu untuk bekerja. Betul. Tapi kemudian hari ini ternyata dari hasil obrolan tadi, justru kuliah itu seperti perjudian, Pak. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Anda menanamkan modal dengan istilah uang kuliah tunggal, betul, gitu kan? Untuk hasil yang tidak bisa dipastikan, bagaimana? Betul. Ya itu bisa kita amini bersama. Ya memang UKT kalau di kampus misalkan kisaran 5 juta ke bawah, tapi kan kalau diakumulasikan yang kuliahnya 14 semester itu nominalnya bisa puluhan juta. Ya kita invest
untuk kemudian modal kerangka berpikir ya kita beli apa ya, mesin-mesin kepala, otak-otak untuk kemudian bisa bekerja dan kehidupan yang lebih baik. Oke. Tapi ketika mau dituai tidak ada kepastian. Ya, itu bisa dikatakan gambling saya rasa. Gambling Judi. ya? Itu judi ya. Judi. Teman-teman kalau mau main judi, Linknya di bawah. Linknya di bawah ini. KIN. Iya. Jadi kuliah itu ternyata perjudian yang nyata. Perjudian yang nyata yang orang melihat judi itu apa? Main kartu. Betul. Orang melihat judi itu apa? Taruhan kalau ada laga ayam. Betul. Ya kan? Ternyata sistem perguruan tinggi hari ini dari obrolan yang sudah panjang lebar justru perjudian yang terorganisir dan sah. Bayangkan ada kerjasama yang dijalin perguruan tinggi untuk mendistribusikan produknya, tapi kurang dari 1%. Betul. Itu bisa. Selain kurang dari 1%, ternyata kendalanya kosnya mahal. Betul. Harus haji dulu baru bisa penyuluh haji. Betul. Selain di wilayah haji tadi ya, karena salah satu konsentrasi untuk menjadi HRD lah, staf HRD kita juga perlu sebenarnya ikut pelatihan manajer tingkat bawah. Kan ada tuh, ada terakhir kan grand manager, staff manager, terus middle manager sampai kemudian 3 tingkatan. Paling murah untuk sertifikasi itu lewat lembaga swasta ya, lembaga pelatihan swasta itu 6 juta. Oke, 6 juta. 6 juta dalam kurun waktu 2-3 bulan kita dapat sertifikasi. Itu belum lagi K3 kalau kita pengen kerja di perusahaan lapangan kayak pertambangan dan sebagainya, produksi yang manufaktur lah. K3, oke. Sertifikasi K3 keselamatan kerja gitu kan. Iya. Itu beda lagi bayarannya. Itu kan kerja sama sama apa ya? Sama LSM atau lembaga-lembaga Betul, ya, yang menyelenggarakannya ya kan? Iya, salah satu itu. Seharusnya itu kosnya bisa ditekan lebih murah ketika kampus bisa memfasilitasi. Jadi kan ada subsidi itu, subsidi untuk kemudian melaksanakan pelatihan tersebut menjadi satu modal bawaan yang bisa dibawa oleh alma mater. Oke. Dengan biaya yang murah, kemudian manfaatnya mempermudah bagi si produk-produk atau lulusannya dapat menerima atau melihat peluang pekerjaan. Sederhananya seperti itu. Terang gitu. Tapi itu tidak difasilitasi. Tidak difasilitasi. Lagi-lagi tidak difasilitasi dan kita harus deposit lagi Deposit nih. Kita lagi. harus depo lagi, tapi terus-terusan rungkat juga Pak lama-lama Pak. Iya. Kenapa saya tahu tentang itu? Karena dulu saya pernah melamar kerja di salah satu kayak perusahaan manufaktur lah untuk menjadi staf HRD. Ditanya tuh, lulusan mana Mas? Ini saya bilang. Di jurusan apa ya? Saya jelaskan lewat kurikulumnya. Oh maaf katanya. Di sini itu perlu sertifikat HRD, perlu sertifikat K3 sebagai salah satu penopang supaya ada portofolio bahwa Masnya ini walaupun belum masih fresh Garuda dan belum punya pengalaman tapi dengan keterampilan itu bisa diterima. Di situ saya mulai searching kan. Searching berapa sih biayanya, oh ternyata fantastis juga. Jadi Kosnya mahal. Kosnya mahal. Tadi kan kita berbicara tentang moral lembaga, kita berbicara tentang bagaimana seharusnya jurusan itu ada Betul. sesuai kebutuhan pasar. Ini kan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan itu kayak Liga Dangdut gitu kan. Betul. Itu kan lagi apa ya? Lagi up-upnya gitu kan. Lagi banyak orang yang suka dangdut sekarang kan. Malah politik aja kan. Iya kan? Jogetan 10 juta lama kerja. Iya kan? Orang lagi suka dangdut, orang lagi suka joget sekarang. Betul. Happy ya, Betul, happy betul. gitu. Nah, menurut Bapak ideal nggak sih kalau dibuat jurusan manajemen dangdut? Kan sesuai kebutuhan pasar tuh. Sesuai kebutuhan pasar. Ya ideal-ideal aja. Yang penting kan gini, ketika kita mau bikin satu jurusan itu harus jelas nih. Oke. Outputnya kemana, kemudian jalinan mitranya kemana, kolaborasi dengan siapa, dan kita ini mau menghasilkan apa kan begitu. Profesor kah, cendekiawan kah, atau ke profesional kah, kan begitu. Oke, harus Kalau- jelas ya. Harus jelas gitu kan. Tapi kan dengan
keadaan yang seperti ini ada stigma di masyarakat atau masyarakat yang memang pernah mengenyam pendidikan tinggi kemudian dia berwirausaha di luar kesuksesannya mereka pasti bilang, oh ya kuliah nggak sesuai jurusan itu bukan candaan, kerja nggak sesuai jurusan itu bukan candaan. Ternyata memang perguruan tinggi kita belum mampu untuk menyesuaikan, untuk kemudian mengoptimalkan dan mendistribusikan apa produk-produknya di tempat-tempat yang semestinya. Oke. Kan banyak tuh di TikTok berseliweran, dulu kuliah apa kerjanya di apa. Ya memang itu awalnya candaan tapi makin kesini kok jadi fakta gitu. Iya, iya. Iya kan. Ya kalau sukses dia jadi wirausaha, yang nggak sukses kan banyak juga. Tuh guys, jadi salah satu masalah pendidikan kita adalah ketika kita melihat orang jurusannya apa, kerjanya apa. Betul. Itu berbeda, nggak balance. Artinya lembaga belum berhasil memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Betul. Karena beda-beda tuh nanti alumninya esos gitu kan, ternyata kerjanya A B C D E Betul. gitu kan. Jadi banyaklah masalah. Dan itu masalah pendidikan hari ini gitu. Masalah banget itu. Oke. Tadi kan kita udah berbicara banyak tentang kendala dan lain sebagainya. Kembali ke tema awal bahwa terjadinya degradasi fakultas kritis mahasiswa apakah dipengaruhi oleh sistem ini juga? Kalau saya bisa katakan sih iya. Jadi mahasiswa itu dituntut kemudian untuk mengikuti alur kan, mengikuti apa rancangan-rancangan rencana pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kampus kan sebenarnya. Jadi mereka berfokus dan berkutat di hal itu saja tanpa mereka memberikan valuasi apakah yang sudah saya lakukan ini benar atau tidak. Nah di situ kan implikasinya dia apa terforsir waktunya untuk kemudian mengerjakan tugas, fokus pada apa rencana pembelajaran studi yang udah ditentukan. Oke. Sampai bahkan ada yang berkata ngapain gitu kan, saya kuliah beres kuliah langsung kerja gitu. Mereka nggak memvaluasi itu dari berjalannya waktu, nggak melihat lingkungan karena kesadaran yang kurang. Ya bisa dikatakan ya itu bisa jadi terpolarisasi dari perguruan tinggi juga. Oke. Ada masa di mana ketidakpercayaan teman-teman mahasiswa terhadap kampus untuk memproduksi mahasiswanya sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan kurikulum yang silih berganti, ada mata kuliah yang semester ini ada, semester depan ditiadakan, Betul. terus ditiadakan lagi, ditiadakan terus gitu. Betul. Nah, ada masa di mana mahasiswa-mahasiswa waktu itu mengatakan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wadah belajar alternatif. Menurut Bapak betul? Betul, tapi nggak sepenuhnya betul. Gimana itu Pak? Saya agak bingung ini. Jadi gini, karena kan selain jadi anak kampus biasa, saya juga ikut organ ekstra sebenarnya. Oh, ikut organ ekstra juga. Ya bisa dikatakan ya aktivis lah, karena ikut organisasi kemahasiswaan, suka demo-demo lah dibilang. Waduh. Kalau kita nyebutnya itu sebagai wadah belajar alternatif, bisa dikatakan iya. Karena di sana kan banyak bagaimana deliver agenda sesuai dengan soft skill, tawaran-tawaran soft skill yang kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari. Tapi itu nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya karena kalau melihat potret organisasi mahasiswa hari ini, dijadikan wadah belajar alternatif itu nggak bisa. Yang harusnya organisasi itu menjadi basic need dan basic interest, dua itu. Oke. Semua organisasi pasti mencantumkan ini di ideologinya, basic need, dasar kebutuhan, dan basic interest. Begitupun organisasi yang saya ikuti gitu. Oke. Misalkan berbicara interestnya anak-anak manajemen lah kayak saya. Berarti yang dia butuhkan adalah bagaimana leadership, public speaking dan sebagainya. Oke, ada. Oke. Kalau teman-teman teknik informatika yang dia butuhkan adalah bagaimana programming yang cepat, kemudian programming yang mendukung
di luar kampus, ya kita belum bisa menjawab itu gimana gitu kan. Tapi di lain itu bisa. Di lain itu Di bisa. lain itu bisa kayak misalkan pendewasaan sikap, karakter, emosional ya mungkin bisa lah ya, didapatkan di organisasi selain di kampus ya gitu. Oke. Bicara tentang perguruan tinggi dan kemahasiswaan, nggak sah kita berbicara tentang perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Rasanya nggak sah kalau kita nggak membahas ada nggak pergeseran di lingkungan organisasi kemahasiswaan itu sendiri, Pak. Pergeseran habit, pergeseran salah satunya degradasi kritis juga di Iya. organisasi kemahasiswaan. Tadi di perguruan tinggi itu terjadi degradasi kritis yang sangat besar. Ya, ya. Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah belajar alternatif, apakah itu juga terjadi, Pak? Bisa dikatakan terjadi. Jadi bahkan di dalam buku-buku sejarahnya pun kan difase-fasekan gitu. Oke. Kalau kita berbicara aktivis 98 dengan aktivis hari ini jelas sangat jauh berbeda. Kenapa? Dulu mungkin era teknologi belum secanggih sekarang gitu kan. Hegemoni teknologi, kemudian hegemoni industri dan sebagainya belum marak seperti hari ini. Nah, itu kemudian menjadikan mereka mudah untuk berkumpul, mudah untuk berserikat, kemudian berdiskusi dan membaca buku itu menjadi salah satu habit. Oke. Tapi kalau hari ini nggak bisa. Bahkan ditekankan berkali-kali di buku tentang buku-buku banyak lah berbicara tentang bahwa kita ini jangan sampai diperalat oleh teknologi itu sendiri. Kita menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk mempermudah kita. Oke, teknologi untuk mempermudah kita. Tapi kenyataan dan realita yang terjadi menurut Bapak? Distors. Jadi kita yang kemudian menjadi pasar empuk dari teknologi itu. Contoh. Oke lah, orang mengamini bahwa salah satu kecerdasan manusia itu lewat visual gitu kan. Jadi TikTok itu kan salah satu platform media sosial menyediakan gambar visual, hiburan, kemudian infotainment, entertainment dan sebagainya. Oke. Tapi karena kita nggak bisa mengontrol, mereduksi hal-hal yang kiranya, oh ini kalau saya keseringan nonton di sini kecanduan gadget ini kan bahaya gitu. Karena terlena akan hal itu, ya udah. Daripada baca buku, simpelnya ya, daripada baca buku gue mending lihat TikTok. Gue dapat informasi juga. Jadi mudah untuk kemudian kita buat kesimpulan. Karena kan secara tidak langsung konsepsi itu masuk bahwa oh iya betul dikatakan kalau salah satu speakers itu bilang kalau kecerdasan manusia itu nggak hanya dari hasil bacaan, tapi dari hasil pengamatan visual, gambar. Oke. Ya udah berarti saya harus nonton TikTok terus ini kan gitu. Mudah menyimpulkan. Jadi itulah analytical thinkingnya bukan lagi berkurang tapi tidak ada. Iya betul kan? Oke, ini ya. Anak-anak sekarang itu mudah untuk menyimpulkan, mudah untuk mengklaim, mudah untuk menjustifikasi dirinya ini, dirinya itu, mendiagnosis dirinya itu yang bahkan seorang psikiater juga belum bilang kalau dia itu mengidap itu, kan aneh gitu. Jadi begitu. Iya, jelas ada itu. Kayak kemudian evolusi yang harusnya makin membaik ini malah makin memburuk gitu kan, distors jadinya. Oke. Tadi nyinggung-nyinggung media sosial. Betul. Ya, nyinggung-nyinggung media sosial. Ada nggak salah satu degradasi itu terjadi dikarenakan media sosial membuat manusia itu menjadi makhluk yang krisis validasi? Jelas. Karena kan media sosial itu kan tawarannya adalah eksisten. Oke. Bagaimana kemudian kita branding diri kita sendiri di dunia maya gitu kan, untuk kemudian dikenal halayak berdasarkan kemampuan kita atau pengaruh kita ataupun keunikan dalam diri kita. Oke. Banyak tuh patron-patron yang kemudian di sosial media dia bisa mendapatkan materi gitu kan. Oke. Bisa mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian diinginkan oleh anak-anak hari ini melihat media sosial. Karena pengaruhnya yang sangat besar. Oke. Jadi namun dampak dari itu semua, orang-orang jadi kebalik. Anak-anak sekarang jadi kebalik.
bukan skill duluan yang dicari, tapi gimana caranya gue tenar dulu baru eksis gue tenar dulu baru skill ngikutin. Nah, jadi yang Oke. muncul kan kurang apa ya, kurang substansial lah yang kita lihat. Oke. Berarti krisis validasi itu mengedepankan eksistensi tanpa substansi. Betul. Tanpa Iya, substansi. betul. Oke. Kira-kira apa pesan Bapak untuk calon mahasiswa baru? Nggak usah kuliah atau gimana, Pak? Soalnya kuliah tuh judi kan. Kalau secara pragmatis ya mending gak usah kuliah. Kamu lulus ikut pelatihan di BLK, Balai Latihan Kerja gitu kan. Oke. Langsung daftar di pabrik, gaji UMR, gaji tinggi. Kehidupan yang kemudian mewah, kehidupan yang layak. Daripada kuliah kan ngabis-ngabisin duit. Kalau secara pragmatis ya. Oke, secara pragmatis. Tapi kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa kuliah itu penting, kuliah itu untuk kemudian tidak hanya tujuannya material, ya sah-sah aja. Kita untuk kemudian kuliah untuk menambah wawasan, keterampilan, kemudian pendewasaan sikap, Oke. dan sebagainya. Jadi nggak ada paksaan sih kalau dari saya pribadi. Nggak ada paksaan ya, nggak ada paksaan. Takut mengecewakan. Takut mengecewakan. Tapi kan persis yang kita bicarakan tadi, bagaimana kampus itu menjadi tempat perjudian yang legal Betul. dan terorganisir, Hmm. sah. Nggak bisa kan orang-orang agama bilang, oh bongkar kampus, bongkar, Iya. karena ada judi gitu. Betul. Padahal kita tiap semester itu kan kita depo ya, Betul. kita depo, Terus continue gitu. ya kan? Begitu tamat, rungkat, Bukan. petirnya nggak nyambar-nyambar. Nah ini juga PR buat perguruan tinggi sebenarnya. Mereka kan selalu tuh mengedepankan visi misi dan berkali-kali berbicara tentang dalam tanda kutip tuh nilai. Oke, Makanya nilai-nilai akademik itu ya dijelaskan tidak hanya dalam slogan loyalitas tapi dalam implementatif. Bagaimana produk-produknya alma maternya itu kemudian bisa menjawab semua kegelisahan dan pertanyaan yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun bisa dikatakan orang yang dikuliahkan, setiap orang tuh pasti punya harapan oke, untuk kehidupan yang lebih layak. Salah satu penopang kehidupan yang layak adalah materi. betul. Itu nggak bisa nggak bisa dibantah, tak terbantahkan gitu. Iya. Kecuali memang orang tuanya udah kaya raya, tapi kan persentasenya berapa, Bos? Betul. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Saya sepakat juga di situ. Jadi banyak perguruan tinggi. Heeh. Ya, perguruan tinggi ini yang dimaksud para birokratnya. Para birokratnya ya. Berbicara tentang nilai, Betul. berbicara tentang moral. Hmm. Namun mereka sendiri gitu kan, sebagai birokrat kampus tidak punya rasa tanggung jawab Betul. lebih Tanggung jawab lebih. terhadap apa yang mereka produksi. Betul. Jadi kita mahasiswa yang masuk untuk diasah, Mm-mm. diasuh, Mm-mm. lalu kemudian diberi ijazah gitu kan. Ini kan kita jadi produknya mereka. Betul. Yang kemudian mereka itu tidak punya rasa lebih Betul. untuk mendistribusikan kita kemana dengan kerjasama LSM, kerjasama kementerian, Betul. kerjasama perusahaan, Betul. dan lain sebagainya. Tapi mereka berbicara nilai yang mereka sendiri nggak tahu nilai Betul. itu seperti apa. Bahkan ya bisa dikatakan bahwa mereka sendiri tuh nggak paham nilainya itu apa. Berarti dosa terbesar menjadi seorang dosen. Iya, nabijak kampus lah itu. Pembawa wahyu gitu kan. Iya, iya. Apalagi dosennya berpangkat gitu, Betul. punya struktur, dekan misalnya kan, wow, badannya gemuk-gemuk. Tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai pejabat. Berkuda. Berkuda gitu kan. Udah liburan ke luar negeri kan. Liburan ke luar negeri. Berkuda pakai apa? Topi koboi, bawa pistol. Oh iya, menarik ini. Oke. Dari semua problematika yang sudah kita bicarakan tadi, Pak. Betul. Kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Kesadaran apa
yang dapat memperbaiki ini semua, Pak? Yang pertama seperti ini sih. Apa ya? Susah juga karena kan kita melihat bahwa di sini kan banyak harapan. Banyak kemudian persepsi orang bahwa orang yang kuliah itu dikatakan Saya sepakat Bapak itu banyak harapan karena Bapak setiap semester depo. iya betul. Depo melalui bank negara gitu kan. Bank negara yang dibayar Atau bank rakyat gitu kan. Bank- Atau mandiri cuci Iya. baju gitu kan. Nggak laundry dia, Nggak laundry. jadi mandiri dia. Iya, Jadi yang dicuci depo bukan- terus Pak, depo Iya. gitu. Yang dicuci bukan pakaian, dolar. Ya itu. Kamu wajar punya harapan dan semua orang wajar. Saya juga punya harapan. Karena saya merasa setiap semester saya depo, Pak. Betul, Pak. Dipaksa juga kan depo. Kalau nggak DO gitu kan. Depo DO. Depo atau DO gitu kan. Kita setiap semester itu seperti itu. Betul. Gitu. Terus Pak? Ya, bentuk kesadarannya adalah bagaimana kemudian manifestasi nilai itu terimplikasi dengan tanggung jawab yang setimpal. Tanggung Oke. jawab terhadap alma maternya supaya punya kehidupan yang layak. Punya Oke. kehidupan yang baik. Baru di situ kita bisa berbicara tuh mencerdaskan bangsa. Baru tuh kita bisa berbicara tentang indeks pembangunan bangsa. Karena apa? Motor-motor alma maternya, kemudian produk-produknya ini sudah diberikan kayak semacam bekal untuk kemudian mereka bisa didistribusikan sesuai dengan visi, misi, dan wajah perguruan tinggi tersebut. Oke. Tadi saran terkait kesadaran apa yang harus kita lakukan bersama untuk melakukan perubahan ini. Tapi selama 1 tahun sudah mendapatkan ijazah sarjana sosial. Betul, sosial. Keadaan pahit apa yang pernah Bapak rasakan? Banyak pahit. Keadaan pahit seperti apa yang pernah yang paling Bapak rasakan itu terkesan merasa rugi Bapak depo setiap semester dengan istilah uang tunggal itu? Yang jelas satu, orang tua selalu menuntut, kok belum kerja? Oke, satu. Kok belum diterima kerja? Kemudian beberapa kali ditolak perusahaan-perusahaan, ditolak instansi atau lembaga yang kemudian saya tawarkan kan produk dari ini itu yang kedua pahitnya. Dan yang ketiga adalah yaitu himbauan atau arahan untuk kemudian kita bisa mendapatkan pekerjaan secara mudah akses lah gitu. Kemudian akses itu sulit. Itu 3 sih pahit. Oke. Pertama tadi tuntutan dari keluarga, kapan dapat kerja. Betul. Lalu kemudian perusahaan. Tolakan perusahaan. Yang ketiga tolakan. Jadi Bapak apply terus ya. Apply tapi belum diterima, belum pemanggilan dan lain sebagainya. Nah, oke. Keadaan pahit yang Bapak hadapi selama 1 tahun itu pernah nggak ketua jurusan ngasih formulir? Tidak ada. Ngasih formulir itu nggak ada. Tapi seringnya share locker ya. Share locker dan yang paling bikin kesel itu apa? Kayak survei itu. Survei alumninya apakah sudah kerja atau belum. Nah, itu kan yang saya maksud. Salah satu bentuk kayak ngeledek banget gitu. Bisa bisa diakumulasikan bahwa masih banyak teman-teman saya yang nganggur, bahkan lulusan terbaiknya pun masih nggak jelas gitu kan. Disuruh ngisi kerja di mana, ini kan untuk apa gitu kan, mau manipulasi data sekelas kampus masa nggak bisa sih. Hal yang sederhana. Iya, betul. Biasa juga manipulasi kok, akreditasi. Iya kan, kalau kuliah umum tanda tangannya 4 kali. Betul. Itu ini nggak usah. Oke. Berjibaku, pahit genting, Betul. tuntutan keluarga belum mendapatkan pekerjaan, apply lamaran, ditolak. Bahkan interview pun nggak dapat panggilan gitu kan.
Iya. Lalu jurusan dengan mudahnya survei. Udah kerja apa, Lur? Jancu. Itu bentuk ledekan sekali itu kan. Iya. Apa namanya? Betul. Ya hal-hal yang nggak perlu lah. Tinggal kalau misalkan berdampak pada akreditasi mereka, pada apa namanya status mereka dan kredibilitas mereka, ya diberikan akses lah, dirubah polanya, bukan dengan mensurvei terus, apa yang mensurvei gitu. Jawabannya tetap sama. Jawabannya tetap sama gitu. Oke. Cukup. Oke, cukup, Pak. Saya dapat banyak ilmu ini. Banyak ilmu dan pengalaman pahit. Oke. Ya gitu, guys. Jadi pada apa namanya ini? Obrolan malam inilah. Oke. Gitu, guys. Jadi pada obrolan malam ini saya bersama Bang Dailami Abdullah, salah satu alumni perguruan tinggi negeri Islam di Indonesia dengan jurusan yang gitu, nggak boleh dibilang. Nanti tersinggung. Nanti tersinggung kan, ngamuk gitu kan. Jadi obrolan kita ini berbincang-bincang tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Betul. Nah, kesannya memang kuliah itu seperti perjudian. Betul. Setiap semester kita melakukan depo dengan dalih uang kuliah tunggal. Tapi yang kita dapatkan hanyalah harapan. Sampai di titik ketika kita telah wisuda nanti, kita telah diasuh dan mendapatkan ijazah, kita nggak tersambar juga Betul. petirnya. Kali-kalinya nggak sesuai. Dan akhirnya kita rungkat. Betul. Dan sialnya jurusan survei udah kerja apa, Lur? Cuk. Cuk. Ayo. Sip.